Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya Auzi Muhaimin. Saya percaya dan hakul yakin bahwasanya nasab Ba'alawi tersambung nasabnya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga iman dilaknat oleh Allah. Amin. Amin. Teman-teman bojoku takziah ke sana. Betul. Dan yang membuat miris malah satu. Yang dibela Gus Auzi nggak ada satupun. Iya, itu yang membuat miris. Dan kita akan tauziah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Nah teman-teman, jadi di video kali ini saya akan membahas mengenai video yang kemarin itu Gus Auzi Muhaimin, yang dimana Gus Auzi Muhaimin ini setelah mubahalah dan membela mati-matian Habib Ba'alawi ini akhirnya meninggal dunia. Dan setelah saya selidiki teman-teman ya, tidak ada satupun dari kalangan para habaib ataupun Habib Ba'alawi ini yang bertakziah ataupun berduka cita mendatangi jenazahnya Gus Auzi Muhaimin. Tentunya teman-teman ya, belum tentu yang kita bela mati-matian ini nasabnya itu bersambung kepada Rasulullah SAW, dan belum tentu juga kita membela mati-matian nasab Ba'alawi ini mereka itu tidak peduli teman-teman ya. Bahkan mereka itu tidak ada satupun yang datang menghadiri jenazahnya Gus Auzi. Bahkan tidak ada yang menyolati jenazahnya teman-teman. Nah tentunya kita sebagai kaum muslimin, terutama adalah kaum muslimin pribumi ini, harus berpikir cerdas. Jangan kita itu tertipu dengan mereka ini yang mengaku sebagai zuriat Nabi SAW. Tapi kenyataannya mereka tidak bisa membuktikan. Ibaratnya cintamu bertepuk sebelah tangan. Nah seperti itu ya teman-teman. Jadi mereka itu nggak peduli karena mereka itu menganggap dirinya adalah orang yang paling mulia gitu ya teman-teman. Nah oke teman-teman, coba mari kita simak video dari orang-orang terdekat dari Gus Auzi. Harusnya tahu ya kapan kita harus berjuang, kapan kita melihat di saat yang kamu anggap sebagai lawan itu sudah tumbang. Iya. Jangan dihajar terus begitu. Ya. Jadi ini adalah wujud PWI, bahwa PWI itu seperti yang diaturkan Gus Hanim tadi, juga memiliki rasa nasionalisme, juga kalau masalah wawasan kebangsaan, masalah organisasi dan perjuangan juga tidak perlu diragukan lagi. Tapi ada kala di mana teman-teman PWI ini harus menundukkan kepala Gus dan memberikan setangkai bunga lah. Betul. Tapi kemarin saya dengar teman-teman PWI Bojonegoro pada takziah. Iya. Bahkan ikut tahlil, itu benar ya? Benar sekali. Bahkan gini, ketika saya pribadi mendapatkan informasi terkait Gus Auzi berpulang, itu saya juga mengkontak kepada Ketua Jawa Timur, mohon izin. Pada intinya perlu digarisbawahi, saya juga termasuk orang yang sering konfrontasi dengan Gus Auzi ketika secara organisator dan segala pemikiran sih. Betul. Tetapi itu saya kesampingkan kemarin dan saya minta izin kepada Ketua PWI Jawa Timur, monggo secara pemikiran kita boleh untuk bertolak belakang, secara ideologis kita boleh untuk bertolak belakang, bahwa ketika berdebat kita bolehlah saling membantahkan gitu kan. Tetapi satu hal yang harus digarisbawahi, Gus Auzi kan juga muslim. Beliau berhak mendapatkan penghormatan dari kita yang sesama muslim, apalagi ini berbicara masalah hormatil mayit kan gitu kan. Itu sangat sensitif. Jadi alhamdulillah teman-teman kemarin ketika saya minta bantuan teman-teman untuk di wilayah Bojonegoro dan sekitar, dan perlu dicatat teman-teman di Bojonegoro juga pernah terlibat konfrontasi langsung dengan Gus Auzi. Itu pernah. Ada cerita tentang yang katanya persekusi dan sebagainya. Intinya silaturahim. Intinya sebenarnya silaturahim, dan itu bisa dibuktikan. Bahkan ketika Gus Auzi berpulang, teman-teman Bojonegoro takziah ke sana. Betul. Dan yang membuat miris malah satu. Yang dibela Gus Auzi nggak ada satupun. Iya, itu yang membuat miris. Dan kita akan tauziah ini. Nah, insya Allah ini nanti akan takziah dari diwakili teman-teman dari PWI Tulungagung, juga diwakili sama beberapa anggota di DPW juga untuk takziah ke dalamipun Gus Auzi. Dan tolong jangan di framing macam-macam, karena tujuan kita memang satu, humanity atau kemanusiaan gitu. Oke, luar biasa. Sebelum pindah, satu lagi Gus, benarkah jika seorang wafat setelah mubahalah? Karena saya mengikuti bahasa netizen, karena banyak di situ yang melintas ini gara-gara mubahalah dan sebagainya. Ini pertanyaan saya, benarkah jika seseorang wafat setelah mubahalah itu tanda ia yang salah? Pandangan pribadi Gus. Jangan dulu Gus Ridwan. Oh, saya dulu ya. Apakah benarkah ya seseorang yang wafat setelah sumpah itu tanda ia dalam posisi yang salah? Ya. Gini,
kalau saya sih sebenarnya tidak ingin terlalu berkomentar jauh masalah itu, karena tadi sudah saya jelaskan. Ini saya paksa untuk komentar. Perihal maut itu kan hak prerogatif Allah. Oke, kan gitu. itu berarti lebih kepada hikmah daripada keyakinan kita. Iya, soalnya saya juga harus berhati-hati, Kiram, Pak. Hati-hati, apalagi gitu kan. Apalagi ini adalah hal yang sensitif sekali, saudara. Jadi jangan kemudian kita mudah menghakimi, betul ya? Iya, betul. Jadi saya harus hati-hati di sini karena yang namanya maut itu mutlak hak prerogatif Allah. Yang namanya maut itu kan satu. Tapi jalan bahasanya Jawa itu lantaran itu sewu. Lantaran sewu. Jadi maut itu satu, banyak sebab. Tapi sebabnya itu banyak kan gitu. Karena kalau saya boleh berkomentar, ya, mohon maaf. Kita sendiri tidak tahu bagaimana Allah menilai Gus Auzi ini. Iya. Sebelum nazar sudah diampuni dosanya, kan mungkin ya? Iya. Di dalam kemungkinan pasti mungkin. Gitu. Iya. Oke, sebelumnya terima kasih saya ucapkan pada jenengan. Ini belum selesai jawabannya. Oh, belum selesai ini juga. Gimana ini? Oke, lanjut. Jadi gini. Oke. Terkait maut itu kan hak prerogatif Allah. TikTokku jadi jarne lah. Hak prerogatif Allah. Lihat di situ perihal lantaran seperti apa. Itu kalau menurut saya secara personal ya, bukan selaku ketua, karena lantaran ini tadi itu banyak orang-orang alim itu yang mohon maaf kematiannya itu pun juga dalam tanda kutip kalau dilihat dari sudut pandang apa itu namanya masyarakat umum. Betul. Itu juga agak sensitif. Contohnya pejuang-pejuang dulu, banyak yang dipenggal, banyak yang gitu kan. Jadi pertanyaannya adalah makna dari yang husnul khotimah atau su'ul khotimah ini kan agak bias untuk diartikan. Apakah dilihat dari sisi kronologi peristiwanya, apakah dilihat dari sisi kondisi jenazahnya, atau dilihat dari sisi apa, kan kita nggak bisa menjawab itu sebenarnya. Karena antara orang yang baik dengan orang yang buruk ketika meninggal, mohon maaf, itu kan juga banyak juga orang-orang yang dalam tanda kutip historical kehidupannya itu kurang baik, tapi ternyata dalam pada akhirnya kan husnul khotimah. Itu misteri lah kalau saya selaku masyarakat awam, Basyirah saya juga tidak tajam, mungkin nanti ada orang alim ulama yang jauh lebih paham tentang hal itu, makanya saya membatasi diri untuk tidak berkomentar terkait masalah mati ini bagaimana kan gitu. Intinya kita ambil hikmah, jangan kita hakimi. Ya, jangan kita hakimi dan kita ambil hikmahnya aja lah, bahwa setiap maut itu pasti akan datang. Dan jangan sampai kita meninggal dengan meninggalkan histori yang kurang enak. Betul sekali. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi itulah ya kesaksian dari orang terdekat Gus Auzi. Bahkan Laskar PWI LS juga ikut hadir takziah ataupun ikut memakamkan Gus Auzi Muhaimin. Tapi tidak ada satupun batang hidung yaitu dari Habib Ba'lawi, yang dimana mereka ini dibela mati-matian oleh Gus Auzi. Tentunya teman-teman, ini adalah sebagai ya contoh ataupun sebagai pengajaran bagi kita semua, terutama adalah kaum muslimin Nusantara ini, pribumi. Jangan sampai kita itu membela seseorang mati-matian, tapi mereka itu tidak peduli dengan kita. Saja ataupun takziah saja, nggak ada satupun dari kalangan Habib Ba'lawi. Jadi mereka itu nggak peduli, teman-teman, nggak peduli sama kita-kita. Jadi mereka itu ingin dimuliakan, karena mereka itu kan mengaku sebagai cucu Nabi. Jadi inginnya itu dimuliakan, inginnya itu dihormati, inginnya itu dipuja-puja, dikultuskan, dan lain-lain. Nah, maka dari itu, ya kita harus melek. Jangan sampai kita tertipu lagi. Apalagi kita ini ya membela mati-matian Habib Ba'lawi ini, yang dimana nasabnya itu tidak bersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kita malah membelanya mati-matian. Hingga pada akhirnya malah bersumpah bahwasanya Habib Ba'lawi ini adalah zuriat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, seperti itu teman-teman, dan melaknat orang yang meneliti nasab Ba'lawi ini seperti Kiai Imaduddin Al-Bantani. Nah, jadi pada intinya kita itu jangan mudah-mudahan bermubahalah, karena ini bisa memakan diri kita sendiri. Jadi kalau kita percaya ataupun nggak percaya bahwasanya Habib Ba'lawi ini adalah zuriat Nabi, maka buktikan kalau kita percaya, misal sesuai dengan data, sesuai dengan apa? Ilmiah. Dan lagi, kalau kita tidak percaya, kita buktikan sesuai dengan data. Nah, seperti itu teman-teman. Seperti Kiai Imaduddin Al-Bantani. Tidak percaya bahwa Habib ini adalah keturunan Nabi. Nah, seperti itu. Dari apa teman-teman? Dari kitab nasab, kitab sezaman, filolog, dan tes DNA. Bahkan ya wajahnya saja itu tidak muka-muka Arab, enggak teman-teman. Malah lebih muka ke India. Nah, seperti itu. Ketika dites DNA, malah DNA-nya holograpnya G, bukan hologram C ataupun J1. Nah, seperti itu teman-teman.
itu sudah membuktikan bahwasanya mereka itu bukan zuriat Nabi. Nah, memang ya akhir zaman ini teman-teman ya orang-orang banyak mengaku sebagai zuriat Nabi. Ya, itu demi kepentingan golongannya, demi kepentingan kelompoknya agar dihormati, agar apa namanya itu dikultuskan. Orang ceramahnya saja ngalur ngidul ya kemana-mana. Jadi nggak ada teman-teman ya ajaran dari Rasulullah itu ceramah seperti itu. Yang ada yang disampaikan itu adalah Al-Quran, hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan dongeng khurafat dari leluhurnya, Habib ini, Habib itu, bisa bertemu dengan Nabi secara sadar. Ini apa teman-teman ya? Jadi orang-orang Indonesia ini ya dulunya memang banyak yang ketipu ya teman-teman. Setelah ada tesisnya Kiai Imaduddin Al-Bantani, alhamdulillah ya sebagian kaum muslim ini sudah mulai sadar. Ya memang ada sebagian masih ya mempercayai Habib Alawi ini adalah zuriat Nabi. Bahkan mereka juga masih mempercayai karomah-karomahnya itu adalah nyata gitu ya. Padahal itu adalah khurafat. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, pada intinya kita jangan mudah-mudahan bermubahalah ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, itu saja yang sampaikan. Jika video bermanfaat jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.